Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan dalam kondisi baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulan Amelia, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari jurusan akuntansi. Dan di sini saya juga anggota muda dari UKM Bahasa Akhlak tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing-sharing kepada kalian semua materi tentang bahasa Inggris, yaitu tentang comparison degree. Nah, kalian semua udah pada tahu belum nih? Apa sih itu comparison degree? Kalau kalian belum tahu dan pengen cari tahu tentang comparison degree, pas banget nih. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing-sharing materi tentang comparison degree. Nah, sebelum masuk ke materi, kita coba deh lihat dulu ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada postingan. Teman-teman pernah nggak sih melihat postingan selfie seseorang di sosial media atau khususnya di Instagram, seperti contoh ini, dan nemu ada yang komen kayak gini, "You are so pretty." Kamu cantik sekali. Kamu sangat cantik. Atau kamu sangat cantik. Terus yang punya postingannya itu balas komenannya. Dia bilang, "Thank you, but you are actually prettier than me." Dia bilang, "Terima kasih, tapi sebenarnya kamu yang lebih cantik daripada aku." Nah, melihat komennya itu dibalas sama yang punya postingan, si komentator ini juga balas lagi nih. Kayak gini dia balas. "No, what are you saying? You are prettier than me." Tidak, kamu bilang apa sih? Kamu yang lebih cantik dari aku. Nah, yang punya postingan ini masih ngebet kalau dia lebih cantik daripada si yang punya postingan ini. Dan dia balas lagi kayak gini, "No, you are prettier." Tidak, kamu yang lebih cantik. Nah, komen-komen kayak gini nih yang gak akan ada habisnya dan terus membanding-bandingin tentang siapa yang lebih cantik. Dan bikin kita greget nggak sih dan pengen bales. Ini mau sampai kapan sih banding-bandingin siapa yang lebih cantik? Dan komen-komen yang kayak gini nih yang benar-benar bikin kita kesel. Tapi tahu nggak sih teman-teman, dari komen-komen kayak gini, yang sebenarnya bikin kita greget dan bikin kita kesel, ada hal yang bisa kita petik atau yang bisa kita pelajari dari komen-komen seperti ini. Kira-kira apa ya? Nah, coba deh teman-teman perhatiin lagi. Jadi dalam komen-komen ini tuh mereka berdua ngebahas tentang siapa yang lebih cantik. Jadi komen-komen tersebut apa sih yang dipermasalahkan? Ya, yang dipermasalahkan ini pretty versus prettier. Cantik versus lebih cantik. Jadi komen-komen itu membandingkan siapa yang lebih cantik. Lalu apa sih hubungannya sama comparison degree ini? Nah, kita coba lihat. Jadi, si comparison degree ini adalah sesuatu yang bukan perbandingan. Jadi benar banget tuh yang tadi ada di komen-komen menunjukkan ngebanding-bandingin atau siapa yang lebih cantik. Jadi komen-komen yang tadi itu juga termasuk comparison degree. Dan di sini masih ada banyak lagi contoh-contoh lain dari comparison degree. Seperti yang ada di gambar, di sini ada happy, happier, the happiest, useful, more useful, the most useful, sweet, sweeter, the sweetest, good, better, the best, young, younger, the youngest, hot, hotter, the hottest. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, kira-kira teman-teman udah ada gambaran atau bayangan belum nih tentang kayak gimana sih comparison degree itu?
udah ada lah ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat slide yang selanjutnya. Jadi, apa sih comparison degree itu? Comparison degree merupakan suatu istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan suatu perbandingan. Jadi, intinya itu menunjukkan suatu perbandingan. Nah, dalam comparison degree ini terdapat adjektif atau kata sifat dan juga adverb atau kata keterangan, di mana dua kata ini nantinya itu akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya masing-masing. Nah, jadi teman-teman kita dapat simpulkan kalau comparison degree itu sama artinya atau sama halnya dengan tingkat perbandingan. Jadi apa sih fungsi dari comparison degree ini? Nah, comparison degree ini biasanya digunakan pada saat kita ingin membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, di sini tuh ada contoh. Ada 3 barang nih ya. Yang pertama itu ada sempoa, yang kedua itu ada kalkulator, dan yang terakhir itu ada komputer. Nah, ketiga benda ini sama-sama useful atau sama-sama bermanfaat. Nah, tapi di sini ada beberapa konteks tambahan. Yang satu, sempoa itu useful, kalkulator itu more useful, dan komputer itu the most useful. Jadi mungkin bisa dilihat dari fungsinya masing-masing ya. Kalau sempoa itu bisa untuk alat berhitung untuk yang lebih sederhana, maka bisa dikategorikan sebagai useful atau bermanfaat. Dan yang kedua itu kita bandingin sama yang namanya kalkulator. Kalkulator ini juga alat untuk membantu berhitung, tapi lebih canggih karena ada mesin-mesinnya di situ dan lebih efektif. Jadi di sini dikategorikan kalkulator ini jika dibandingkan dengan sempoa dikatakan lebih berguna atau lebih bermanfaat, more useful. Dan kemudian ketika dibandingkan keduanya itu dengan komputer. Komputer ini kan seperti yang kita tahu bukan hanya sebagai membantu sebagai alat untuk berhitung, tapi juga untuk hal-hal yang lainnya ya kan, bisa untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah dan yang lainnya ya kan, nggak hanya untuk berhitung dan yang lainnya. Jadi dikatakan di sini kalau dibandingkan ketiganya itu si komputer ini yang paling bermanfaat. Jadi dikategorikan sebagai the most useful. Itu sih untuk sedikit gambaran tentang fungsinya. Jadi membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, jadi dari tadi kan ada perbedaan antara useful, more useful, the most useful. Jadi di situ ada berbagai tingkatannya. Nah, di sini tuh kita akan membahas apa sih tingkatan comparison degree. Nah, comparison degree ini punya 3 tingkatan. Yang pertama itu ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan superlative degree. Nah, perbedaannya dari ketiga masing-masing ini apa sih? Kita lihat dari 2 segi. Segi yang pertama itu kita lihat dari level hal yang dibicarakan. Nah, kalau untuk positive degree, level yang atau hal yang dibicarakan itu, levelnya itu berada di level yang sama atau sebanding. Jadi hal yang dibicarakan itu berada di level yang sama atau sebanding. Kalau di comparative degree, hal yang dibicarakan itu salah satunya itu memiliki sifat lebih dibandingkan yang lainnya. Kata kuncinya lebih. Kalau tadi positive degree itu kata kuncinya sama, di comparative degree itu kata kuncinya lebih. Kalau di superlative degree, hal yang dibicarakan itu memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Kata kuncinya itu paling. Kalau dilihat dari segi bentuk adjektif atau adverb yang digunakan, adjektif ini seperti yang kita ketahui itu adalah kata sifat dan adverb ini kata keterangan. Kalau di positive degree, bentuk adjektif atau adverb yang digunakannya itu tetap. Jadi nggak berubah bentuk sama sekali. Bentuknya itu adjektif sama adverb-nya itu tetap. Kalau di comparative degree, bentuk adjektif dan adverb-nya itu mengalami perubahan. Jadi berubah bentuk
di mana dengan menambahkan imbuhan IR di belakangnya atau more di depannya, di depan si adjektif atau adverbnya ini. Kemudian kalau di superlative degree, adjektif dan adverbnya ini juga mengalami perubahan. Berubah bentuk dengan menambahkan imbuhan est di belakangnya atau the most di depannya, di depan adjektif atau adverbnya ini. Nah, kita kan sudah tahu nih tingkat-tingkatan dalam comparison degree. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang pola dan contoh kalimat dalam comparison degree. Nah, kita bahas masing-masing per tingkatan. Kita bahas mulai dari yang tingkatan pertama, tingkatan yang positive degree. Yang positive degree ini yaitu sama-sama kita udah tahu tadi ya. Kedua hal yang dibandingkan ini berada di level yang sama atau sebanding. Nah, pola kalimatnya itu ada dua. Pola kalimat yang pertama, subjek pertama ditambah to be ditambah s, adjektif s ditambah subjek kedua. Itu untuk pola kalimat yang pertama. Dan untuk pola kalimat yang kedua, subjek pertama ditambah verb ditambah s, verb s ditambah subjek kedua ditambah verb. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu pola kalimat satu itu menggunakan adjektif atau kata sifat, dan pola kalimat kedua ini jika kalimatnya itu menggunakan kata kerja atau verb. Langsung kita lihat aja contoh kalimatnya dari positive degree ini. Nah, kita lihat di pola kalimat yang pertama. You are as prettier as her. You-nya ini sebagai subjek pertama, are-nya ini sebagai to be, as pretty as, di sini adjektif atau kata sifatnya itu pretty atau cantik. As her, her-nya ini sebagai subjek kedua. Jadi, you are as pretty as her, artinya kamu sama cantiknya dengan dia. Jadi ini membandingkan dua hal jika si you dan her-nya. Her-nya itu sama-sama sebanding atau sama, levelnya sama. Sama-sama cantik. Di sini adjektifnya itu pretty, cantik. Kurang lebih seperti itu. Untuk contoh yang kedua juga sama. His writing is as good as mine. Artinya tulisan dia sama bagusnya dengan tulisan saya. Ini sama, his writing itu subjek pertama, is to be. Di sini adjektif atau kata sifatnya itu good, itu lebih bagus, yang artinya bagus, dan pembandingnya itu yaitu mine atau saya sebagai subjek kedua yang dibandingkan. Untuk pola kalimat kedua yang menggunakan verb, coba kita lihat contoh kalimatnya. Di sini ada Ani speaks as calmly as Rani does. Jadi Ani ini sebagai subjek pertama, speaks itu sebagai verb atau kata kerja, as calmly as di sini kata keterangan, adverb calmly kata keterangan. Rani does. Rani itu subjek kedua yang dibandingkan, does itu verbnya. Di sini juga sama, artinya sama. Yang kedua hal yang dibandingkan itu levelnya itu sama. Jadi Ani berbicara sama calm. Calm itu maksudnya tenang atau pelan dengan Rani. Kita lihat contoh yang kedua, Rani runs as fast as Ani does. Jadi si Rani berlari sama cepatnya dengan Ani. Kemudian untuk comparative degree. Jadi tadi kita bahas ulang lagi, kalau comparative degree ini membandingkan dua hal, di mana satu hal yang dibandingkan ini memiliki sifat lebih, kata kuncinya lebih dibanding dengan hal lainnya yang dibandingkan. Di sini kalau comparative degree ada 4 pola kalimat. 4 pola kalimatnya itu apa aja sih? Yang pertama itu pola kalimat pertama. Pola kalimat pertama itu ada subjek pertama ditambah to be ditambah adjektif ditambah ir ditambah then ditambah subjek kedua. Ini untuk penggunaan untuk kalimat yang menggunakan adjektif atau kata sifat. Kemudian untuk pola kalimat yang kedua, subjek pertama ditambah verb ditambah adverb ditambah ir ditambah then ditambah subjek kedua ditambah verb. Ini untuk kalimat yang menggunakan adverb atau kata keterangan. Kemudian untuk
pola kalimat yang ketiga yaitu ada subjek pertama ditambah to be ditambah more, ditambah adjektif, ditambah then, ditambah subjek kedua. Kemudian untuk pola kalimat yang keempat ada subjek pertama ditambah verb, ditambah more, ditambah adverb, ditambah then, ditambah subjek kedua, ditambah verb. Nah, itu ya. Jadi, kalau yang pertama itu, yang pola ketiga dan keempatnya ditambah kata more sebelum adjektif sama adverbnya. Kita coba lihat langsung di contohnya. Nah, ini ada contoh kalimat comparative degree. Untuk pola kalimat pertama itu contohnya di sini ada you are prettier than her. Di sini sama you sebagai subjek pertama ditambah to be are, to be-nya are. Di sini tadi adjektifnya itu ditambah er. Er itu berarti lebih. Jadi pretty itu cantik ditambah er jadi lebih cantik, dan ditambah then itu artinya dari her, dia. Jadi kamu lebih cantik dari dia. Jadi adjektifnya ditambah er sama ditambah then setelahnya, baru dibandingkan ke subjek keduanya. Untuk contoh pola kalimat yang keduanya juga sama, his writing is better than mine. Di sini tulisannya lebih baik dari saya. Dia tulisannya lebih baik dari saya. Untuk pola kalimat yang kedua itu menggunakan adverb atau kata keterangan yaitu fast. Ditambah er jadi faster. Cepat ditambah er jadi lebih cepat. Di sini juga ada then, dari. Jadi di sini Rani run faster than Ani does. Jadi Rani ini berlari lebih cepat dari Ani. Nah, untuk pola kalimat yang ketiga itu ada chocolate is more delicious than cheese. Tadi pola kalimat ketiga itu sebelum kata adjektif ditambah kata more. More itu juga artinya itu lebih. Jadi artinya coklat itu lebih enak dari keju. Ditambah more sebelum adjektif. Adjektifnya itu delicious. Para sifatnya itu delicious yang artinya enak. Jadi pokoknya pola kalimat ketiga itu ditambah more sebelum adjektifnya. Kalau pola kalimat keempatnya itu sama juga ditambah more, tapi di sini sebelumnya itu ada verb-nya itu speaks. Jadi Ani speaks more calmly than Rani does. Ani berbicara lebih tenang, lebih pelan daripada Rani. Lalu untuk superlative degree. Nah, kita ulang lagi, superlative degree itu sama membandingkan hal, tapi hal yang dibandingkan ini memiliki sifat paling, kata kuncinya itu paling, di antara hal yang lainnya. Di sini ada pola kalimat untuk superlative degree. Superlative degree yang pertama itu, di sini juga ada 4 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama itu subjek, ditambah to be, ditambah adjektif, ditambah est. Kuncinya itu di sini pakai est. Kalau tadi sebelumnya comparative degree itu pakai er, di sini pakai est ditambah objek. Pola kalimat keduanya itu subjek ditambah verb ditambah di adverb dan est ditambah o. Pola kalimat ketiganya itu subjek ditambah to be ditambah the most ditambah adjektif ditambah o. Pola kalimat keempat subjek ditambah verb ditambah most ditambah adverb ditambah objek. Jadi di sini kalau pola kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu sebelum adjektif atau adverb-nya itu ditambah pola kalimat 1 dan 2 sebelum adjektif dan adverb ditambah the dan ditambah est. Pola kalimat ketiga ditambah the most sebelum adjektif. Tapi pola kalimat keempat cukup most ditambah adverb-nya. Kita coba langsung lihat di contoh kalimatnya. Ini ada contoh kalimat superlative degree.
pola kalimat yang pertama itu contohnya, you are the prettiest girl. Di sini juga sama, you sebagai subjek pertama, are-nya to be. Nah, di sini bedanya. Bedanya itu adjektifnya itu tadi sebelumnya ditambah the sebelum adjektif. Jadi the pretty ditambah tadi ada ist. Menunjukkan ist ini menunjukkan paling. Tadi kan kata kunci dari superlatif itu paling. Jadi the prettiest. Jadi yang paling. Girl itu keseluruhan dari karena ini cantik. Jadi bentuk umum cantik itu dimiliki oleh perempuan kan. Perempuan ini bentuk umumnya. Jadi kalau superlatif itu subjek yang dibandingin itu dibandingnya sama hal-hal yang umumnya. Jadi di sini maknanya kamu yang paling cantik, kamu perempuan yang paling cantik. Jadi gitu. Jadi intinya superlatif itu kata kuncinya itu paling. Di sini untuk contoh kedua dari pola yang pertama itu juga his writing is the best. Tulisannya itu yang paling baik, the best. Ditambah kata the best sebelum kata adjektif best-nya itu. Kemudian untuk pola kalimat kedua, Rani runs the fastest of all the runners. Sama Rani sebagai subjek pertama, run-nya itu runs-nya itu verb atau kata kerja. The fastest dari kata fast, sebelumnya ditambah the dan ditambah ist, jadi yang paling cepat dari semua pelari. Rani berlari yang paling cepat dari semua pelari. Untuk pola kalimat ketiga yaitu chocolate is the most delicious flavor. Coklat sama subjeknya ditambah to be. Terus kalau pola kalimat ketiga tadi ditambah the most sebelum kata adjektifnya. Jadi the most delicious. Adjektifnya itu delicious, jadi yang paling enak. Flavor itu rasa. Coklat adalah rasa yang paling enak. Terus kalau pola kalimat keempatnya itu sama ditambah most sebelum kata adverbnya, sebelum kata keterangan. Dan sebelumnya itu ada verb atau kata kerja. Annie speaks most calmly in class. Jadi Annie berbicara yang paling tenang atau yang paling diam di kelasnya. Nah, tadi kan kita udah coba lihat pola kalimat dan kita udah coba buat contoh kalimat dari berbagai tingkatan di comparison degree ini. Nah, terus juga tadi kita udah nemuin beberapa adjektif dan adverb. Nah, di sini kita akan coba bahas beberapa aturan dalam perubahan bentuk si adjektif atau kata sifat dan adverb, kata keterangannya itu. Kira-kira ada apa aja sih yang harus kita perhatiin dalam perubahan bentuk adjektif sama adverbnya? Kita lihat. Yang pertama, ada adjektif atau adverb dengan satu syllable atau satu suku kata. Maksudnya di sini adalah adjektif atau adverb tersebut tidak dapat dipenggal pengucapannya atau pengucapannya itu hanya satu kali saja. Contohnya, contoh katanya. Contohnya itu ada chip. Jadi dibacanya nggak dipisah, chip, tapi langsung disambung cuma jadi satu kali pengucapan, chip. Terus juga ada large. Di sini walaupun tulisnya large, dibacanya nggak large, tapi cuma satu kali pengucapan, jadi large. Kemudian ciri untuk yang adjektif atau adverb yang cuma punya satu suku kata itu selalu menggunakan ir atau ist di belakangnya pada saat nanti perubahannya. Itu yang untuk satu suku kata. Dan di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada beberapa contoh adjektif dan adverb yang punya satu suku kata dan perubahannya dari positive degree, comparative degree, superlative degree. Kita coba lihat. Sini ada cheap, yaitu murah, cheaper, lebih murah, the cheapest, paling murah. Large, panjang, larger, lebih panjang.
the largest, paling panjang. Short, pendek. Shorter, lebih pendek. The shortest, paling pendek. Big, besar. Bigger, lebih besar. The biggest, paling besar. Fat, gemuk. Fatter, lebih gemuk. The fattest, paling gemuk. Itu beberapa contoh untuk adjektif atau adverb yang punya satu suku kata dan tingkat perubahannya. Lalu di sini ada adjektif atau adverb dengan 2 syllable atau 2 suku kata. Maksudnya di sini adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal pengucapannya menjadi 2 kali pengucapan. Contohnya itu ada kata happy. Jadi di sini kan kita bisa jelas mengucapkannya 2 kali pengucapan. Happy itu 2 kali pengucapan. Terus juga ada contoh kata clever. Clever 2 kali juga pemenggalannya. Terus di sini cirinya juga selalu menggunakan ir atau ist atau juga more atau most. Jadi bisa digunakan itu saat nanti ke tingkat perubahan ke comparison degree-nya itu. Di sini ada beberapa contoh juga dari adjektif atau adverb yang punya 2 suku kata. Di sini perubahan dari positif ke komparatif ke superlatif. Di sini ada simple, itu simple atau sederhana atau mudah. Terus simpler, lebih sederhana. The simplest, paling sederhana. Clever, pintar. Cleverer, ditambah ir. Jadi lebih pintar. The cleverest, paling pintar. Easy, mudah. Easier, lebih mudah. The easiest, paling mudah. Famous, terkenal. More famous, lebih terkenal. The most famous, paling terkenal. Boring, membosankan. Lebih membosankan. More boring, lebih membosankan. The most boring, paling membosankan. Itu beberapa contoh dari adjektif atau adverb yang punya 2 suku kata dan tingkat perubahannya. Kemudian yang ketiga itu adjektif atau adverb dengan 3 suku kata. Di sini ada kesalahan sedikit, maaf. Harusnya 3 suku kata. Dan maksudnya di sini adjektif atau adverbnya itu pengucapannya dapat menjadi 3 pengucapannya atau lebih. Di sini juga maaf ada sedikit kesalahan dalam PowerPoint. Maksudnya adjektif dan adverbnya itu pemenggalannya itu di pengucapannya itu bisa menjadi 3. Contoh kalimatnya itu ada expensive. Kita penggal menjadi 3 kali pengucapan. Expensive. Kemudian ada comfortable. Bisa kita penggal menjadi 4 kali pengucapan. Comfortable. Terus kalau ciri-cirinya juga menggunakan more atau most. Nah, di sini juga ada beberapa contoh kata-katanya. Dari positif ke komparatif ke superlatif. Expensive yaitu mahal, more expensive lebih mahal, the most expensive paling mahal. Dangerous berbahaya, more dangerous lebih berbahaya, the most dangerous paling berbahaya. Comfortable nyaman, more comfortable lebih nyaman, the most comfortable paling nyaman. Delicious enak, more delicious lebih enak, the most delicious paling enak. Interesting menarik, more interesting lebih menarik, the most interesting paling menarik. Itu adalah beberapa contoh dari adjektif atau adverb yang memiliki 3 suku kata dan juga tingkat perubahannya ke comparison degree. Ya, cukup di sini sharing-sharing materi saya untuk pada kesempatan kali ini tentang comparison degree. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada salah-salah pengucapan dan kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan sebagai penutup, saya ada quote penutup. Di sini berbunyi, "We are all different, which is great because we are all unique. Without diversity, life would be boring." Catherine Pulsifer said. Jadi, intinya kita semua itu berbeda, tapi itu justru yang membuat kita, justru itu yang bagus. Karena kita semua itu unik. Karena tanpa adanya perbedaan, hidup kita itu akan jadi membosankan. Jadi kesimpulannya, materi comparison degree ini di mana kita membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya, ya kan? Karena seperti yang ada di quote ini, kita semua ini berbeda. Jadi pasti ada sesuatu hal yang diperbandingkan. Tapi nggak perlu khawatir, kita justru itu yang membuat kita unik. Perbedaan itu membuat kita unik. Jadi saya harap dari materi comparison ini bisa digunakan pada hal dan kesempatan yang tepat, dan bisa menambah pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thank you. Terima kasih atas semuanya. Jika kalian suka videonya, bisa di like, komen, jika ada kasih saran dan masukan, dan tunggu video-video yang selanjutnya. Have a good day all. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.